diberi kesehatan, diberi kemauan, dan diberi kegigihan untuk mengikuti acara yang cukup menarik ini, yaitu sebuah kegiatan perkuliahan, penyegaran, dan pengayaan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kami awali Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, yang pertama adalah Bapak Dr. Sakban Rosidi MSI. Beliau adalah sebagai Direktur Program Pasca Sarjana IKIP Budi Utama Malang. Dan yang kedua kepada Bapak Dr. Adi Gunawan ST, MBD, CC, CCH. Saudara-saudara sekalian dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang cukup menarik, ya, yang diikuti oleh 152 peserta dalam kegiatan ini, ya. Dan kegiatan ini tentu mempunyai makna, mempunyai tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah tentu untuk penyegaran. Sesuai topik kita adalah kuliah penyegaran, dan yang kedua adalah untuk pengayaan. Ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah tentu untuk menyegarkan pengetahuan kita semua. Di bidang apa? Tentu di bidang keprofesionalan guru pendidikan jasmani. Yang kedua, tujuan yang mulia ini adalah untuk memutakhirkan pengetahuan, kecakapan guru pendidikan jasmani. Dalam rangka itu, maka kegiatan inilah dilakukan dengan bentuk penyegaran dan pengayaan yang sangat bagus ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini diikuti dari berbagai daerah, mulai dari ujung timur adalah dari kota Samarinda, dari ujung barat ada Kepulauan Riau, yaitu Kepulauan Bintang. Kemudian di wilayah barat sampai pada Magetan, kemudian Ngawi, kemudian utara itu ada yang dari daerah Bojonegoro, kemudian Tuban, dan wilayah timur itu ada dari Jawa Timur, Pasuruan, dan lain-lain. Jadi peserta ini adalah hampir seluruh Indonesia ada mengikuti kegiatan ini. Untuk menyikat batu, marilah kita bersama-sama kita dengarkan atau dibuka oleh Ketua Direktur Program Direktur Pasca Sarjana IKIP Budi Utama Malang kepada Bapak Dr. Sakban Rosidi MSI, kami persilakan untuk membuka acara ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Yang saya hormati rekan sahabat saya, Dr. Adi W. Gunawan, Magister Pendidikan, Clinical Hypnotherapist Certified, dengan tanda R. What it means itu artinya adalah terdaftar, register.
Jadi kita pilihkan yang terbaik untuk para mahasiswa, para alumni, dan rekan-rekan yang berafiliasi dengan Sekolah Pasca Sarjana IKIP Budi Utomo Malang. Saya sebut sebagai yang terbaik karena beliau adalah orang yang sadar betul tentang potensi manusia dan bagaimana mengembangkannya. Oleh karena itu, dikenal dengan sebutan juga sebagai the leading expert in mind technology, pakar yang memimpin dalam bidang teknologi pikiran. Nah, itu dipilih, bukan di random saja, bukan dipilih. Kita ingin berikan yang terbaik. Dan ini bukan, sekarang kan musim webinar ya, webinar kesana kemari banyak sekali, tapi ini bukan yang seperti itu. Ini adalah continuing professional education. Jadi ini adalah pendidikan profesional berkelanjutan. Kita ketahui bahwa masalah-masalah timbul secara cepat berubah gitu ya. Kalau kita tidak melakukan pemutakhiran pengetahuan, maka kita akan bisa malpraktek. Kenapa demikian? Saya ambil contoh gitu. Seorang dokter yang tidak hadir dalam program pelatihan, misalnya penata laksanaan diabetes misalnya, gitu, maka dia akan tertinggal, dan kalau tertinggal dia bisa mengalami malpraktek. Demikian juga seorang profesional seperti kita, kalau kita tidak memutakhirkan pengetahuan kita, maka kita juga akan tertinggal dan bisa-bisa malah menimbulkan malpraktek. That is why it's very important for us to join this program. And salam saya kepada para alumni, kepada para relawan yang kemarin ikut membantu kami di dalam mengembangkan apa yang disebut sebagai big data of sport education and educational sport. Kita sedang mengembangkan itu, sehingga nanti para peneliti itu bisa menggunakan, memanfaatkan, dan ikut memperkaya khasanah pengetahuan ilmiah di bidang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, diklat ini ditata dalam 3 kegiatan. Yang pertama pengayaan, itu kita hadirkan Dr. Adi W. Gunawan ini untuk memberikan pengayaan dari bidang yang mungkin belum pernah diberikan, gitu, sehingga hypnosport and hypnoteaching. Ini yang saya sebut dengan pengayaan. Dan yang kedua itu adalah penyegaran, dilaksanakan Sabtu depan. Itu pertama dengan Dr. Adi Sucipto, Magister Kesehatan. Beliau ada ahli di bidang emergency and sport and sport coaching. Ya. Dan yang terakhir Sabtu 4 Juli nanti bersama saya itu saya bicara tentang New Missions of Sport Education, misi baru pendidikan olahraga and institutional sport dan olahraga pendidikan. Karena ini adalah pendidikan dan pelatihan, maka di sela-sela itu akan ada tugas. Nanti saya akan berikan tugasnya selepas Dr. Adi Gunawan untuk selesai memberikan materinya. Jadi selama seminggu ke depan, Bapak Ibu memiliki tugas dan menyelesaikan portofolionya. Bila dan hanya bila portofolio itu diselesaikan, maka Anda berhak mendapatkan competence certificate, gitu ya, mendapatkan sertifikat kompetensi ya, itu adalah apa yang kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa ini adalah continuing professional education. Sekali lagi, ini adalah continuing professional education, bukan banyak-banyakan peserta, bukan sebar-sebaran sertifikat. Ini adalah pertanggungjawaban akademik dan profesional yang dilakukan oleh Sekolah Pasca Sarjana. Saya terima kasih Pak Adi Sucipto sudah merancang ini semua dengan teman-teman. Di sini ada yang menemani saya, ada Pak Bagus, ada ini mahasiswa Pasca Sarjana yang sebentar lagi selesai, ada Yudis, ada Pak Toto. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ini dengan baik. Saya sampaikan terima kasih, selamat datang Pak Adi W. Gunawan. Okay. Selamat sore Bapak Direktur. Sehat? Alhamdulillah, kangen lama nggak ketemu Pak Sakman. Iya, terakhir ketemu di ruangan saya ini kan? Iya. Waktu itu kita memang sudah merancang kegiatan tanggal 13, tetapi apa daya gitu ya.
Apa daya ternyata ada pandemi corona sehingga tetap komitmen kita laksanakan dalam bentuk seperti ini. Mohon maaf Pak Adi Gunawan ya atas perubahan-perubahan yang tidak terduga ini. Yang penting tetap semangatnya, Pak Sakban. Oh iya, Tetap semangat, jadi itu memang saya tekankan salah satu sifat dari yang diajarkan kepada para atlet, kepada anak-anak kita itu adalah persistence gitu ya. Jadi persistence itu ngotot sampai dengan wasit meniupkan peluit yang terakhir itu. Jadi 5 menit terakhir itu masih ngotot gitu ya. Jadi it is better to have orang yang kakinya potong tapi semangatnya atlet daripada orang yang badannya gagah tapi semangatnya semangat lebay gitu ya. Itu. Pak Adi, saya pasrahkan sejumlah peserta ini kepada Pak Adi untuk dibantu pengembangan dirinya menuju yang lebih baik gitu. Pertama untuk kepentingan kebahagiaan dan kemajuan dirinya, dan yang kedua mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar kepada teman-teman yang lain. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kuliah penyegaran dan pengayaan Sekolah Pasca Sarjana IKIP Budi Utama Malang dinyatakan terbuka, dan saya serahkan kembali kepada Bapak Adi Sucipto. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur Pasca Sarjana IKIP Budi Utama Malang. Kami lanjutkan kegiatan ini. Saking semangatnya saya belum pernah menyapa narasumber ini. Selamat siang Bapak Dr. Adi W. Gunawan. Selamat siang Pak Dr. Adi Sucipto. Ya. Sehat ya? Saking semangatnya ya, lupa Anda menyapa. Ya, selamat siang. Kemudian juga saya sapa lagi kawan saya, dosen pasca sarjana, Bapak Dr. Agung Yudo Aswara. Bapak Dr. Agung. Halo. Kemudian ini kawan saya juga ada Ibu Dr. Susilo Bekti MPD. Ibu nyambung? Oh, di belakang. Ya, dan saudara-saudara sekalian peserta pelatihan yang dikemas dalam perkuliahan penyegaran dan pengayaan ini. Langsung saja kegiatan ini sebelum kami berikan kepada narasumber Bapak Dr. Adi W. Gunawan, saya bacakan biografi beliaunya. Beliaunya adalah nama lengkap dengan Dr. Adi W. Gunawan ST, MPD, DTH. Beliau adalah leading expert in mind technology. Beliau adalah Ketua Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, AHKI. Beliau mendapatkan doktor yang pertama dari Universitas Negeri Malang dengan bidang manajemen pendidikan. Dan beliau juga mendapatkan doktor yang kedua di bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan yang lebih penting lagi adalah beliau adalah pendiri Sekolah Anugerah Pekerti Surabaya. Jadi beliau ini sebenarnya adalah ahli apa? Ahli tentang jiwa manusia, ya. Mind. Ya, oleh karena itu demikianlah biografi singkat dari Bapak Dr. Adi W. Gunawan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja Bapak Dr. Adi W. Gunawan dipersilakan untuk memberikan materi dalam acara ini. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Adi W. Gunawan. Oke, terima kasih Bapak Direktur Dr. Sakban Rosidi dan Bapak Dr. Adi Sucipto untuk kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua, sehat semua ya. Jadi saya akan memaparkan materi dengan judul Hypnosport dan Hypnoteaching. Sebentar saya share slide-nya. Iya, seperti ini ya. Jadi ini satu topik yang menarik teman-teman ya. Hypnosport dan Hypnoteaching. Apa yang akan kita pelajari?
Kalau untuk sport dan teaching, saya yakin teman-teman pasti sudah sangat kompeten ya. Apalagi teman-teman kan adalah praktisi di bidang olahraga dan juga adalah pengajar. Saya nanti akan membahas secara lebih dalam mengenai hipnosisnya. Kemudian akan sekilas mengulas mengenai teaching dan aplikasinya dalam sport. Kemudian kita akan tanya jawab dan setelah itu diakhiri. Saya mulai ya. Nah, kita manusia ini sebenarnya adalah individu yang sangat kompleks ya. Ada banyak sistem dalam diri kita. Tapi untuk sederhananya saja dibuat seperti ini. Ada spiritualnya, ada tubuh, ada emosi, dan ada pikiran di tengah-tengah, ada mind. Dan ini semua saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Tubuh mempengaruhi pikiran, kemudian pikiran mempengaruhi tubuh, emosi mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi emosi, demikian juga dengan ranah spiritual. Dan yang paling mudah bagi kita adalah kalau kita bisa masuk lewat pikiran untuk bisa mengelola yang lain. Nah, satu berita baik untuk kita semua bahwa setiap bayi lahir, begitu anak lahir, oleh Sang Pencipta, kita ini telah dibekali dengan 86 miliar sel neuron. Ya, sel otak atau disebut dengan neuron. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tetapi ingat bahwa ini hanyalah potensi. Ya. Dengan punya 86 miliar sel otak neuron, ini tidak berarti serta-merta kita pasti akan jadi orang luar biasa. Tidak. Kita punya potensi yang sangat luar biasa, dan sekarang bagaimana kita menggunakan potensi ini. Ini yang saya mau bahas. Otak 86 miliar neuron itu adalah hardware. Sementara kita perlu mencermati apa software yang menjalankan hardware kita. Nah, ini yang seringkali tidak mendapat perhatian yang seharusnya. Hardware yang sangat bagus tanpa didukung oleh software yang benar-benar up to date juga tidak akan bisa. Maka saya sangat respect, sangat senang pada saat Pak Direktur, Dr. Saban Rosidi dan juga Dr. Ade Sucipto, pada saat kami jumpa, diskusi, para beliau ini menggagas acara seperti yang sekarang sedang kita nikmati bersama, bahwa akan dilakukan pengayaan, ada semacam refreshing untuk teman-teman, baik mahasiswa maupun alumni. Saya sangat respect ini, karena kita butuh update informasi terkini mengenai bidang kompetensi kita. Nah, sekarang saya bahas mengenai hipnosis. Hipnosis ini apa sih sebenarnya? Ada banyak pemahaman yang kurang tepat ya. Jadi orang seringkali itu memahami hipnosis ini sebagai sesuatu yang mereka dapatkan dari luar. Jadi misalnya begini, ada yang mengatakan hipnosis ini adalah magic, kuasa gelap, kemudian hipnosis ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, hipnosis adalah tidur, hipnosis adalah kondisi tidak sadar, dengan hipnosis kita bisa menguasai pikiran seseorang. Ini sebenarnya adalah mispersepsi yang terjadi di masyarakat karena pemberitaan oleh media massa yang tidak tepat. Saya akan jelaskan apa sebenarnya hipnosis secara ilmiah ya. Jadi, definisi hipnosis itu ada banyak. Departemen Pendidikan Amerika mendefinisikan hipnosis sebagai penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau perintah tertentu. Saya mendefinisikan hipnosis sebagai kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadar rileks, fungsi kritis analitis pikiran sadar menurun, disertai meningkatnya fokus dan konsentrasi, sehingga individu menjadi sangat responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadarnya. Jadi dalam definisi ini sama sekali tidak ada pernyataan bahwa hipnosis ini adalah kondisi tidak sadar atau kondisi di mana kita bisa menguasai pikiran orang lain. Bicara mengenai pikiran. Manusia dalam ilmu hipnoterapi ini ada dua pikiran. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau kita lihat seperti pada gambar, pada layar teman-teman, seperti gunung es yang tampak di atas permukaan
hanyalah kurang lebih 1-5%. Sementara yang benar-benar banyak dan besar, masif sekali, ada di bawah air. Pikiran sadar dan bawah sadar juga seperti ini. Pikiran sadar kita mengendalikan diri kita kurang lebih 1-5%, sementara pikiran bawah sadar kita mengendalikan diri kita 5-95%. Jadi kinerja kita, capaian, sikap, karakter, memori, emosi, belief kita, daya imajinasi kita ini semua ada di bawah sadar. Dan ini yang akan kita otak-atik dengan pemahaman mengenai hipnosis dan aplikasinya dalam hypnosport dan hypnoteaching. Jadi dari pengalaman saya sebagai klinisi, praktik hipnoterapi klinis sejak tahun 2005 sampai sekarang ya teman-teman, saya menemukan, selain diperkuat oleh berbagai data riset dan artikel jurnal, saya menemukan di ruang praktek, kinerja kita bisa kita tingkatkan secara sangat signifikan dalam waktu yang singkat apabila kita mengerti cara melakukan rekayasa atau otak-atik program-program yang ada di pikiran bawah sadar kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Pikiran sadar kita tadi saya katakan kurang lebih mengendalikan kita ya 1-5% dan pikiran bawah sadar kita 95-99%. Jadi seperti ini, ada dua orang, yang satu yang besar, ini yang sebelah kiri, yang satu adalah anak-anak. Anak-anak ini adalah analogi dari pikiran sadar kita, melawan pikiran bawah sadar. Apapun yang mau dilakukan oleh pikiran sadar kita, apabila tidak mendapat dukungan atau mendapat perlawanan dari pikiran bawah sadar kita, maka pikiran bawah sadar kita pasti menang. Karena dia mengendalikan kita 95-99%. Nah, seperti ini akibatnya kalau pikiran sadar kita ini berusaha melawan pikiran bawah sadar kita. Jadi alih-alih kita ini melawan pikiran bawah sadar kita, dengan pikiran sadar kita melakukan bimbingan atau pemberdayaan, pemanfaatan pikiran bawah sadar, sehingga bawah sadar nurut sama kita dan mendukung apa yang kita ingin capai. Kembali ke tadi soal software, bahwa 86 miliar neuron yang diberikan oleh pencipta pada kita sejak kita lahir, kemudian juga organ kita, fisik kita, otot-otot kita, seluruh tubuh kita, itu adalah hardware yang dijalankan oleh software yang spesifik. Software-nya adalah belief. Saya sengaja menuliskan dalam bahasa Inggris ya teman-teman, karena saya khawatir ada mispersepsi apabila saya menuliskan belief ini dengan kata kepercayaan, karena kepercayaan ini tafsirnya bisa macam-macam. Jadi belief di sini adalah di luar bicara agama ya. Belief ini adalah apa yang kita yakin benar dan terutama kita rasa benar. Jadi kita yakin benar dan terutama kita rasa benar menurut kita, sehingga kita terima sebagai sebuah kebenaran. Dan pada saat belief ini terinstal, maka belief ini akan terus ada di dalam diri kita seterusnya, sampai belief ini diganti secara sadar dengan belief yang baru. Nah sekarang, dari mana sumber belief? Belief ini bisa berasal dari figur otoritas. Orang yang kita pandang sebagai orang yang lebih pintar, lebih berpengetahuan, derajatnya lebih tinggi, lebih cerdas, dan seterusnya. Intinya, seseorang yang kita pandang sebagai figur otoritas, ini akan sangat mudah mempengaruhi kita dan bisa menanamkan belief-belief yang ada pada dirinya, dia masuk ke kita. Belief juga bisa berasal dari pengalaman orang lain. Bisa juga pengalaman sendiri. Bisa juga dari literatur atau informasi yang kita dapatkan. Dari lingkungan kita waktu kita kecil. Kemudian juga bisa dari self-talk atau afirmasi. Nah, belief ini teman-teman, sekali dia sudah masuk ke dalam diri kita, ke pikiran bawah sadar kita, maka secara otomatis kinerja kita mengikuti belief ini. Misalnya, kita tidak percaya bahwa misalnya kita bisa mencapai sebuah target tertentu. Kalau kita yakin kita nggak bisa mencapainya, maka tubuh kita, pikiran kita, otak kita akan mewujudkan ini. Tapi kalau kita yakin kita bisa mencapainya, maka sama.
tubuh, pikiran, otak, fisik kita akan merealisasi keyakinan ini menjadi sebuah realita. Jadi belief ini sangat penting. Nah, sekarang aplikasinya hipnosis dalam sport dan teaching. Saya akan uraikan perlahan-lahan ya. Saya terangkan dulu yang dalam teaching. Teaching ini kan kita mengajar sebagai guru. Ada sebuah asumsi yang salah sebenarnya di antara banyak para pengajar yang berpikir bahwa apabila seorang guru mengajar, secara otomatis murid akan belajar. Ini adalah hal yang tidak tepat. Mengajar adalah sebuah proses, belajar adalah proses tersendiri. Ada gap, ada kesenjangan, ada celah di antara mengajar dan belajar. Dan kita harus memahami ini dan menjembatani celah ini sehingga apa yang kita ajarkan itu bisa membuat murid-murid mengerti sehingga mereka bisa belajar, mengerti apa yang kita sampaikan. Secara umum, gaya belajar ini ada 5, teman-teman. Gaya belajar berbasis penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, gerakan. Umumnya kalau di sekolah yang diutamakan, yang kita gunakan hanya 3, yaitu apa? Penglihatan, kemudian pendengaran, dan gerakan. Penciuman dan pengecapan ini kurang kita gunakan di setting pembelajaran formal di sekolah, kecuali kita bicara sekolah tata boga, sekolah masak-memasak, atau sekolah untuk membuat parfum, itu pasti akan diutamakan adalah penciuman dan kalau masak-memasak pengecapannya. Gaya belajar berbasis visual ini adalah belajar melalui hubungan visual, apa yang kita lihat. Umumnya orang yang punya gaya belajar visual dominan ini akan suka melakukan istilahnya doodling, suka coret-coret, tulis-tulis seperti ini. Visual ini ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu berarti belajarnya dari buku, majalah, literatur, grafik. Nah, ini gambar lama karena dulu saya masih pakai OHP ya. Ada OHP, kemudian pakai komputer, poster, model peralatan, flowchart, kita memberikan warna pada bagian-bagian yang penting dari suatu materi, atau kita pakai mind mapping. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lihat yang ada di luar diri kita. Itu adalah gaya belajar visual eksternal. Sementara kalau gaya belajar visual yang sifatnya internal adalah kita menggunakan imajinasi kita. Ini sangat-sangat powerful, teman-teman ya. Saya ingat sekali sekitar ada 12-13 tahun yang lalu ya, saat itu sangat marak di Indonesia lembaga-lembaga kursus atau pengajaran yang mengajar teknik-teknik memori. Bagaimana orang itu bisa menghafal dengan cepat materi-materi pelajaran. Dan salah satunya adalah menggunakan teknik rantaian kata. Nah, teknik rantaian kata ini adalah teknik menggunakan daya imajinasi. Dan ini hasilnya luar biasa. Mereka yang menggunakan teknik ini, apa yang mereka pelajari itu bisa dengan mudah masuk ke memori. Baik, ini adalah yang pertama yang visual. Kalau di kelas, jelas ya, di kelas kalau kita mengajar, pastilah ada textbook-nya, ada papan tulisnya, ada model atau flowchart. Nah, saya yakin teman-teman mungkin loh ya, kurang menggunakan yang gaya belajar visual internal, yaitu menggunakan imajinasi. Kita nanti akan bahas ini lebih dalam ya. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar berbasis auditori, yaitu pendengaran. Nah, secara umum yang dimaksud dengan gaya belajar auditori ini adalah kita menggunakan kecerdasan interpersonal, yaitu kita melakukan dialog, diskusi, kita mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang, kemudian kita suka lingkungan yang tenang, cenderung interdependent, ya. Kemudian kalau gaya belajar auditori yang sifatnya eksternal itu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bisa melalui kuliah langsung, ya, tatap muka. Kalau yang sekarang kita lakukan ini adalah kita menggunakan 2, yaitu visual, di mana teman-teman visual eksternal ya, teman-teman melihat slide yang ditampilkan di layar, kemudian juga mendengar suara saya memaparkan materi.
bisa sesi tanya jawab, bisa juga dengan membaca keras, dengan keras. Jadi caranya adalah kita memegang materi, kemudian kita baca. Ini juga salah satu cara untuk memasukkan informasi ke memori. Bisa juga dengan iringan musik, bisa juga melakukan cara begini. Kita menyampaikan apa yang telah kita dengar. Jadi kita melakukan pengulangan. Kalau pertama misalkan kita dengar dari seseorang, dari guru atau dari dosen, kemudian setelah itu kita mengulangi dengan menyampaikan kepada rekan. Ini adalah cara belajar auditori eksternal. Diskusi juga bisa, kerja kelompok juga bisa. Sementara untuk gaya belajar auditori internal, yang pertama adalah si pembelajar ini, peserta didik ini perlu tahu dulu apa hal-hal yang mereka tidak ketahui. Kemudian apa hal-hal yang telah mereka ketahui. Jadi harus dibuat mapping. Kemudian mereka juga butuh waktu untuk memikirkan tentang materi yang akan mereka pelajari. Lanjut yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini adalah gaya belajar dengan gerakan, sentuhan, berjalan, mengalami, ya, cenderung field dependent. Jadi kalau anak-anak di sekolah biasanya guru-guru karena tidak mengerti bahwa ada gaya belajar kinestetik, maka anak-anak ini akan diberi label, yaitu sesuatu yang keliru sebenarnya, label sebagai anak yang hiperaktif. Jadi ada perbedaan ya teman-teman antara anak dengan gaya belajar kinestetik yang cenderung overaktif dengan anak yang gaya belajarnya dengan anak yang hiperaktif. Anak yang kinestetik ini anak yang butuh gerak untuk bisa memasukkan data atau informasi ke dalam dirinya dia. Gaya belajar kinestetik eksternal ini adalah gaya belajar yang membutuhkan keterlibatan fisik. Jadi anak perlu bergerak, mereka bisa membuat model, bisa memberikan warna atau highlighting, bisa sambil jalan, bisa sambil lari, bisa sambil lompat. Di beberapa literatur yang pernah saya pelajari ya, ada anak yang sangat kinestetik, sehingga kalau dia belajar, kebetulan dia hobinya ini adalah main basket. Jadi materi yang dia pelajari itu diletakkan di meja, di halaman belakang rumah mereka, di mana ada ring basket ya. Kemudian dia baca dulu nih, dia baca materinya, dia baca. Setelah dia baca, dia dribble sebentar, kemudian dia nge-shoot. Oke, diambil bolanya, dia lanjutkan. Dia baca lagi paragraf berikutnya. Baca. Kemudian dribble, kemudian dia nge-shoot lagi. Dengan cara ini, informasi masuk ke memorinya dia. Kalau anak-anak masih kecil, kelihatan sekali yang gaya belajarnya kinestetik. Anak ini biasanya akan senang lumah-lumah, ya, baring-baring di lantai, atau di ranjang, suka belajar sambil berbaring, terus bisa juga sambil jalan-jalan. Oke? Nah, sekarang secara internal maksudnya bagaimana? Gaya belajar kinestetik internal ini adalah dengan misalkan menyaksikan video atau demo. Kemudian juga perlu menjawab pertanyaan, kalau saya belajar ini gunanya apa sebenarnya? Mengapa saya butuh mempelajari ini? Orang yang gaya belajar kinestetik yang tidak terpenuhi, tidak terjawab pertanyaannya untuk apa saya belajar ini, biasanya akan sulit untuk bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Dan juga ini yang perlu diperhatikan adalah rentang fokus optimal. Seringkali kita ini keliru karena banyak orang berpikir bahwa seseorang itu bisa fokus untuk waktu yang lama. Sebenarnya tidak. Rentang fokus optimal kita dalam kondisi normal itu sekitar maksimalnya 30 menit, optimalnya kurang lebih 20 menit. Ya, jadi akan ada grafik mulai naik dulu ini, kemudian akan plateau, datar, di mana kita benar-benar tercerap di situ, kita fokus, dan setelah itu akan capek, kita akan mulai turun. Jadi, untuk mudahnya adalah usia dijadikan menit. Jadi kalau ada peserta didik yang usianya katakanlah sekitar 15 tahun, maka maksimal dalam kondisi normal, dia bisa fokus itu 15 menit. Kalau dia misalkan usianya 20 tahun, ya maksimal 20 menit. Kalau usianya 50 tahun, maksimal tadi adalah 30 menit. Ya. Jadi ini adalah kondisi ideal. Tetapi apabila kita atau peserta didik ini sangat suka materi yang kita ajarkan atau yang sedang mereka pelajari, maka secara otomatis
rentang fokus optimal yang ditampilkan di layar ini tidak berlaku. Ini bisa sangat lama, bisa 1 jam sama sekali fokus mereka tidak pecah. Yang penting mereka sangat suka dan sangat mengalami engagement, keterlibatan yang